Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah musalla Syoto Majelis Hilir Mengaji yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini meski ditemani rintik hujan, Allah masih meringankan langkah kaki kita berkumpul bermajelis ilmu. Semoga apa yang kita dapat malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita dan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan kembali mendapatkan nasihat sekaligus kiat-kiat untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kita akan baca. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun من التفكر في كل يوم وليلة تعين له ساعة أو ساعات وأحسن الأوقات للتفكر أفراغها وأصفاها وأجدارها في حضور القلب جوف الليل. Tema hari ini tentang tafakkur, salah satu jenis berzikir. Zikir ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ada yang sifatnya merenung, mentafakkur. Itu zikir yang luar biasa. Dan uraian beliau dalam kitab ini cukup luas, maka nanti kita akan coba persingkat ya. Semoga Allah membukakan pintu hati kita bisa memahaminya dengan mudah. Jadi kata beliau, hendaknya seorang muslim itu punya ibadah namanya tafakkur setiap hari, dan dia khususkan waktu itu. Ada waktu yang dia khususkan seperti halnya waktu yang dia khususkan untuk baca Quran, sebagaimana halnya dia khususkan waktu untuk sholat duha, ya, untuk ibadah-ibadah tertentu. Nah, ada juga satu ibadah yang disebut dengan tafakkur tadi, ya, bertafakkur dikhususkan. Dan waktu yang paling baik, ini rekomendasi dari beliau untuk tafakkur, jauful lail, tengah malam, sepertiga malam. Kenapa? Yang seperti kami sampaikan pada beberapa kesempatan, manusia itu butuh keheningan, butuh ketenangan, kesunyian. Karena kalau dia sedang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kawannya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan urusan dunianya, sulit. Kaidah fikihnya menyebutkan al-masyghul la yushghal. Seseorang yang sedang tersibukkan dengan sesuatu
itu tidak bisa disibukkan dengan sesuatu yang lain. Kalau bapak dagang lagi tawar menawar, atau berkendaraan sambil mikirkan lampu merah, mikirkan rem, mikirkan gas, mikirkan gigi dan sebagainya, atau sambil bercengkrama dengan keluarga, tawa sendau gurau, sedang masyghul dengan sibuk dengan kegiatan-kegiatan itu, tidak bisa nak nyibukkan diri ini dengan kesibukan yang lain, sehingga butuh waktu yang tepat, yang kita itu betul-betul sedang kosong, sedang hening. Makanya tafakkur paling enak itu, paling lezat, paling berkesan itu malam hari, ketika sudah istirahat jam 9, jam 10 sudah istirahat, nanti jam setengah 3, jam 3 kalau dia bisa bangun, dia bangun, dia ambil wudhu, dia ambil siwaknya segar, dia minum, kemudian dia mencari ruang kosong yang tak terdengar ibadahnya dengan istrinya, tidak tahu dengan anak-anaknya, di ruang tamu misalnya, atau di musala khusus yang dia siapkan di rumahnya, gelar sejadah ya. Di luar hening, mungkin sesekali terdengar suara hewan. Saat itu sholat 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian merenung, mengingat perjalanan hidupnya, merenungkan begitu cepatnya waktu berjalan, merenung, tafakkur di dalam kondisi yang semacam itu sangat terasa sekali ketimbang ya. Bapak pernah enggak kira-kira zikir di sini misalkan lagi rame-rame, habis ba'da sholat bisa sampai nangis, agak susah. Tapi kalau malam hari nangis itu enak sekali. Itu rekomendasi beliau. Mengapa tafakkur ini menjadi penting? Disebutkan wa'lam anna salahad dunya wad din mauqufun ala sihhatit tafakkur. Ketahuilah wahai muridku, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kebaikan dunia dan akhirat itu bergantung dengan pikiran kita. Wa man a'ta hazzahu minhu akhadha bihadhin wafirin min kulli khair. Barang siapa yang memberikan waktu yang cukup untuk tafakkur tadi, memang dia khususkan waktu, maka dia akan mendapatkan begitu banyak kebaikan baik dunia dan akhirat. Ya mohon maaf, orang yang bekerja pikirannya pecah, pikirannya berantakan, pikirannya nggak jelas, ya susah. Tapi kalau dia bekerja, dia ibadah, pikirannya enak, tenang, itulah ya kebaikan yang sesungguhnya. Maka dalam satu riwayat disebutkan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Melakukan tafakkur walaupun beberapa saat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya. Berapa banyak orang yang taubat itu hanya karena dia sempat tafakkur sebentar aja. Ya Allah, ya ada cerita dan banyak kisah yang kita dengar baik secara langsung ataupun dari buku-buku yang kita baca. Orang itu taubat hanya karena begini. Sudah 50 tahun umurnya, selama ini hidup dalam kejahiliahan, sholatnya lalai, ya, kemudian Quran lama ditinggalkan, nggak pernah hadir majelis ilmu. Sekilas dia cuma merenung begini, kok hidup gini aja ya, udah 50 tahun gini-gini. Dah sesaat dia memikir dan sadar dia dalam kelalaian, itu biasanya berubah. Berubah, pintu taubat, pintu hidayah terbuka dan dia sambut itu. Ya. Dan itu banyak kisah yang menceritakan taubatnya seseorang itu hanya dia memberikan sedikit sempat saja tafakkur, kemudian dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu ungkapan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, la ibadata ka tafakkur. Enggak ada ibadah semanfaat tafakkur. Wa qala ba'dul 'arifin, sebagian ulama para wali-wali Allah mengatakan al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu.
Sesungguhnya tafakkur, ya, itu adalah lentera hati, petunjuk cahaya hati. Kalau itu nggak ada fikrah, nggak ada pikiran, maka nggak ada cahaya bagi hati. Nah, pertanyaannya adalah, Ustaz, ketika saya merenung misalnya, saya ingin ibadah tafakkur di waktu malam ataupun di siang, di waktu saya memang bisa merenung. Kira-kira apa sih yang perlu saya pikirkan dalam apa bahannya? Karena tafakkur itu kan harus punya bahan. Kalau nggak punya bahan, hanya menghayal. Beda tafakkur dengan menghayal gini, nggak tahu apa yang dipikirkan. Namanya itu. Ya. Tafakkur itu kan ada materi dia gunakan untuk dicerna, diresapi, dihayati, dipikirkan, diresapi. Nah, setelah ya diteliti dan diamati oleh para ulama, minimal ada 6 materi jadi bahan kita bertafakkur. Dan itu bisa dibagi dengan hari, bisa dibagi dengan kesempatan kita bisa tafakkur. Yang pertama, anta tafakkar fi ajaibi masnu'atillahil bahirah wa athari qudratihil batinati wal zahirah wa ma batha minal ayati fil malakutil ardi was samawat. Tafakkur yang pertama, objek tafakkur yang pertama adalah keajaiban dan keluar biasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah yang berat-berat ya, walaupun nanti kita coba juga yang berat-berat. Hari ini lagi musim apa, Pak? Buahnya musim apa? Buah mangga, Pak, ya. Bapak ambil mangga itu, misalkan yang lagi banyak kayaknya mangga aromanis sama mangga Indramayu. Dua itu Bapak pegang. Ini makhluk Allah ya, Pak, ya. Kalau orang yang lalai, yang hatinya itu lalai, ya mangga. Buka, makan, manis, enak, buang, sudah. Tapi orang yang menyempatkan untuk tafakkur, pernah enggak sih Pak berpikir, siapalah yang ngasih kulitnya? Kemudian ketika dibuka kok bisa warnanya kuning? Siapa yang ngasih warna kuning di mangga itu? Kemudian ada rasa manisnya. Siapa yang meletakkan rasa manis itu? Kok sesempurna itu? Selezat itu? Apakah yang melakukannya petani? Enggak, petani cuma nanam, ngasih pupuk, nyiram, tidur. Dan buah itu berproses sendiri. Nah, saat berproses sendiri menjadi, mohon maaf, dari bunga, mengubah jadi, bahasanya itu buah kecil itu ya. Kemudian mulai membesar, menguning, dipetik orang, dibawa ke pasar, dimakan, enak banget. Kemudian kok bisa rasanya beda-beda antara aromanis dengan Indramayu, dengan mana lagi, embem, mangga juga itu kalau di kita tuh, mangga kueni kalau orang Lampung nyebutnya itu. Wanginya kueni itu Pak ya, enak sekali. Siapa lah yang nunjuk parfum di situ? Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Beberapa bulan yang lalu kita kemarau. Ya Pak ya, kebetulan di sebelah rumah kami itu rawa yang kalau kemarau ya kering. Ya. Tapi kalau udah turun hujan, ikan tuh bermunculan. Pertanyaannya selama ini berbulan-bulan tuh kemana ikan itu Pak? Ya, walaupun akhirnya ketahuan juga, ada penelitian ya di videokan, di YouTube kan, rupanya ikan itu tidur menyelinap di bawah lumpur, bisa berbulan-bulan nggak makan, nggak minum. Begitu turun hujan, metu dia, nah berkeliaran. Sesempurna itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Indah sekali. Ya, luar biasa sekali. Nah, ini namanya bertafakkur dengan objeknya apa? Ciptaan Allah. Itu belum ke planet, bagaimana dahsyatnya
galaksi Bima Sakti yang baru ketemu. Sedangkan kita tahu ada 7 langit, yang baru satu saja sudah miliaran planet dengan segala bintang-bintangnya yang tidak saling berbenturan. Kiamat itu kan simple banget, Pak. Planet keluar dari rotasinya, kiamat sudah. Jupiter yang selama ini muter gitu ya, sekali-kali aja masuk ke bumi, rutenya bumi, habis kita ini, selesai. Tapi Allah enggak. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya sesuai dengan rotasinya. Siapa yang ngatur itu semua, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafakkur yang semacam ini sangat dianjurkan. Objek yang pertama yang sering Ustaz sampaikan ya dalam beberapa kesempatan ketika ngaji Al-Hikam, afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kata Allah, perhatikan, coba ibil, ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat, perhatikan bagaimana onta itu diciptakan Allah. Sempurna sekali, Pak. Onta itu adalah hewan yang bisa tidak minum lebih daripada 2 minggu. Enggak minum, aman saja. Kenapa? Allah ciptakan punuk. Di punuk onta itu ada lemak yang ketika onta mengalami rasa haus, terjadi proses kimia dalam tubuhnya mengubah lemak itu menjadi cairan yang menghilangkan rasa dahaga. Pertanyaannya, kenapa Allah kasih kemampuan onta mampu tidak minum selama 2 minggu? Karena dia akan melakukan perjalanan di padang pasir yang nggak ada airnya. Allah tahu ini onta akan dimanfaatkan orang untuk mengantarkan barang. Dulu ketika belum ada kendaraan, orang mau ngantar barang itu pakai onta. Nah, kalau onta dikit-dikit aus, mana caranya, Pak? Dia seperti kucing, dikit-dikit nyari minum, aus. Enggak. Onta Allah ciptakan dengan lidah dan mulut yang tidak terluka dengan duri. Dengan didesain sedemikian sempurnanya oleh Allah. Kenapa? Makanannya kaktus. Bapak pernah lihat video bagaimana onta mengunyah kaktus tanpa takut tertancap. Kenapa Allah ciptakan bisa terhindar dari duri? Karena pohon, tumbuhan yang tumbuh di padang pasir, kaktus. Nah, siapa yang mendesain itu, Pak? Dengan segala ketepatan itu, Allah Subhanahu wa taala. Onta itu punya 2 kelopak mata, Pak. Satu berupa kulit luarnya, kedua kelopak yang kedua berada tepat di depan bola matanya. Dan itu yang uniknya, kelopak mata yang kedua yang ada di dalam itu warnanya transparan. Kenapa demikian, Ustaz? Kenapa nggak satu? Kalau kita kan kelopak matanya satu, Pak, ya. Karena dia akan berjalan melalui padang pasir yang sering terjadi badai debu, yang kalau dia tutup kelopak matanya nggak bisa lihat dong. Tapi kalau dia buka nanti kemasukan. Tapi enggak, Allah buat 2. Yang di atas, yang di luar ini tetap terbuka. Jadi kalau debu datang itu dia tidak perlu merem. Kenapa? Ada kelopak kedua yang transparan menghindari dia dari debu. Siapa yang nyiptakan itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa onta dibuat kakinya tinggi? Dan mengapa bentuk kakinya tidak seperti ayam misalnya, tetapi menancap? Karena dia akan berjalan di atas pasir yang sifatnya tidak paten, melainkan agar tidak tergelincir, agar tidak dia tancapkan kakinya. Dan dibuat tinggi perutnya daripada dasar bumi, karena memuainya panas padang pasir itu tidak akan melukai perutnya. Sesempurna itu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini tafakkur. Selama ini orang kalau enggak ya lewat-lewat saja. Dan itu banyak sekali. Semua apa yang ada di sekeliling kita ini, ya,
semuanya terproses dengan sempurna oleh Allah yang maha sempurna. Makanya beliau katakan, qul inzuru madza fis samawati wal ard. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Ini belum lagi kalau kita punya akses, Pak ya. Bapak bayang, pernah enggak yang saya sering tuh sekarang di Facebook atau di YouTube yang apa itu pembesar bisa 400 kali lipat, 600 kali lipat. Diambil air yang apa? Air laut misalnya atau buah apa yang nggak kelihatan oleh mata telanjang kita, tapi begitu diperbesar 400 kali lipat ada makhluk kecil sekali yang gerak-gerak, itu bakteri ya Pak ya, bakteri semak. Bapak pernah enggak terbayang itu bakteri kecilnya lebih kecil dari titik gitu Pak, mungkin seper sekiannya titik itu, tapi di situ ada ususnya, di situ ada matanya, di situ ada kulitnya, ada kepalanya, ada kakinya. Sekecil apa itu Pak? Gimana ngedesainnya itu? Silahkan datangkan ahli ilmu sehebat mungkin buat makhluk sekecil itu Pak, dengan segala organ tubuh yang sempurna, dengan ususnya, paru-parunya, alat pernafasannya, alat pencernaannya, alat reproduksinya. Siapa yang bisa menciptakan? Allah. Ini tafakkur yang pertama. Wa anta, kata Allah, kata beliau, wa anta min ajaibil masnu'ati fatafakkar fi nafsik. Atau kata beliau, tidak usah melihat makhluk yang lain. Kamu, ini kita Pak, min ajaibil masnu'at, salah satu ciptaan Allah yang paling ajaib. Silahkan tafakkur dalam diri Anda. Dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karya Syekh Dardir disebutkan begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana menciptakan kita. Saya ambil satu step saja Pak. Dan kebetulan saya amati juga ketika kami Allah anugerahkan anak. Mohon maaf ya, 2 bulan pertama saya USG, istri hamil waktu itu. Bentuknya masih segini. Nanti bulan kedua USG yang kedua mulai dokternya mengatakan, Ustadz ini sudah ada jantungnya, oh ini udah ada kepalanya. Siapa yang membentuk proses? Bulan depannya lagi ini Ustadz udah ada kupingnya, udah ada kakinya. Bulan depan ini Ustadz sudah lengkap kepalanya. Selama di perut itu siapa yang memprosesnya itu Pak? Saya, Bapak, Ibu? Enggak, ibunya mah tidur. Tapi semua Allah Subhanahu wa taala hadir menciptakan itu. Begitu, mohon maaf, terbayang tidak? Bayi itu kan ketika dilihat hidup di dalam air itu Pak, air ketuban. Lah kita di dunia ini Pak, Bapak masuk aja ke dalam air 1 menit, 10 menit, mungkin tinggal dunia, ngambang kita di bumi. Ini 9 bulan Pak di dalam air hidup. Kemudian dokter itu jelasin ini ari-arinya dari sinilah dia makan. Jadi apa yang dimakan ibunya ada saripati dari sekian makanan, sekian persen yang dimakan ibunya itu akan masuk melalui ini dan dimakan oleh si bayi. Tidak pernah dia merasa batuk-batuk, padahal nafasnya di situ lah. Mohon maaf, ketika keluar Allah keluarkan air ketuban, desain Allah agar keluar tidak susah, biar lancar keluar. Begitu keluar nanti, mohon maaf, air asinya keluar. Pertanyaannya selama ini air asi itu kemana? Kenapa begitu ada bayi dan dia membutuhkan asi, Allah ciptakan itu asi. Dan uniknya, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan tanpa gigi Pak. Mohon maaf ya, tanpa. Begitu keluar ada, nggak tahu kalau Bapak di sini ada nggak yang keluar punya gigi gitu? Kalau ada ngomong, kata gigi, kenapa Ustaz tidak pakai gigi? Kenapa tidak ada giginya? Mohon maaf Pak, puting daripada sang ibu itu sakitnya luar biasa itu, sakitnya luar biasa, bisa berdarah-darah demi mengeluarkan air asi yang belum lancar di awal. Lah kebayangkan kalau bayi itu udah punya gigi, apa enggak makin melukai sang ibu? Enggak.
Dan saya ketika bawa Ana dari rumah sakit, dokternya ngomong, Pak, ini jangan dikasih apa-apa ya. Nanti kalau sudah 6 bulan, baru boleh ditambah asupan lain selain ASI. Selama 6 bulan saja. ASI saja, nggak boleh dikasih pisang, nggak boleh dikasih bubur. Dan selama 6 bulan gigi nggak tumbuh. Begitu dia sudah masuk 6 bulan, artinya dia sudah akan mengunyah makanan yang harus dikunyah. Allah tumbuhkan gigi. Siapa yang mentiming tumbuhnya gigi sesuai dengan kebutuhan dia harus makan asupan lain selain ASI. Siapa loh Pak yang ngatur jadwalnya itu? Gigi tumbuh di waktu dia memang sudah harus mengkonsumsi selain ASI. Dan uniknya gigi yang keluar bukan taring, karena memang belum boleh makan yang keras. Baru bubur, baru pisang. Tambah hari, tambah hari, tambah hari. Ketika dia sudah boleh makan daging, makan yang agak keras, Allah tumbuhkan taring dan gerahamnya. Tumbuhnya gigi dengan waktu yang tepat dengan kebutuhan makhluk kita ini, manusia ini. Menunjukkan ada yang mengaturnya, ada yang mendesainnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak masuk di sini Pak, di dalam kerongkongan kita ini ada 2 lubang. Satu lubang makanan, satu lubang pernapasan. Ada semacam buka tutup yang dia selalu kebuka, klep, semacam klep. Yang kalau makanan masuk dia otomatis nutup. Nanti nggak ada makanan dia kebuka untuk nafas. Jadi kalau Bapak sekarang nafas ini nggak ada makanan, dia kebuka. Makan aja nanti pempek, makan. Langsung nutup. Kenapa? Biar tidak masuk ke dalam paru-paru. Lah yang ngatur nih siapa? Bapak yang punya. Saya. Allah atur semua. Nafas dia buka, datang makanan dia tutup. Makanya kalau ada yang istilahnya kesenggrok, keselak, itu kadang-kadang makannya terlalu cepat, dia belum sempat nutup, udah lewat. Menolak dia. Tempatnya udara, kemasukan nasi satu saja. Nyenggrok itu Pak. Yang ngatur siapa? Kemudian ketika masuk ke dalam lambung, keluar zat asam itu Pak, untuk mencerna, menghancurkan semua makanan. Kemudian ada anggota tubuh, organ tubuh yang nyerap vitamin C, nyerap enzim ini, nyerap zat besi, yang berjalan mengatur itu siapa Pak? Kemudian menghancurkannya, membuang ampasnya, mohon maaf, dengan desain yang luar biasa. Ini yang beliau maksud, cukup memperhatikan dirimu sendiri. Engkau tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tahu ada Allah yang selalu memperhatikanmu. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian manusia. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Tidakkah kalian? Ini loh, nggak usah jauh, lekukan ini Pak. Nggak pernah perhatikan kok. Bayangkan kalau nggak Allah ciptakan, ini garis ini saja nih Pak, tegak begini bentuk Bapak. Mak mana megang HP, megang minum itu tegak cak, ini bentuknya Allah ciptakan. Kayak tangannya robot pun ikut manusia ya kan? Yang tegak. Nah, mak mana Bapak megang ini? Sesempurna ini Pak, sesempurna ini, lakukan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Subhanallah ya. Dan ini tafakkur yang semacam ini ya, dan nikmat-nikmat Allah yang lain Pak. Apa hasil, apa buah yang akan didapat dari tafakkur dengan objek? Memperhatikan ajaib makhluqatillah mastu'atillah. Beliau katakan wa thamaratu hadha tafakkur imtila'ul qalbi bimahabbatillah wal ishtighal bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yarda. Akan timbul rasa cinta dan kagum kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang selalu mengamati segala ciptaan Allah akan timbul rasa kekaguman. Alangkah indahnya ciptaan Allah, alangkah sempurnanya, alangkah maha sayangnya Allah. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Pinggul kita, bahasa kasarnya pantat kita, kenapa daging semua Pak? Duduknya enak Pak, coba bentuknya tulang enggak loh. Sesimpel itu sebetulnya. Cuma ya kita nggak merhatikan karena kita lalai tadi. Ya nggak ada yang aneh, memang beginilah manusia. Ya, sesimpel itu. Bayangkan kalau nggak ada tekukan lutut itu, nggak dengkul, tegak gitu. Mak mana Bapak duduk? Subhanallah. Timbul rasa cinta sama Allah, timbul rasa kagum. Subhanallah. Sempurna ya Allah. Makanya di ayat yang innal ladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa hasilnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Sampai tekukan ini pun ada manfaat. Ketika itu muncul bahwasanya tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Dari lisan orang tersebut akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Ini objek pertama dia, makhlukatillah, keajaiban-keajaiban. Maka dari itu terlepas kontroversial yang ada, video-video Harun Yahya, ya, walaupun beliau akhirnya menjadi sosok sangat kontroversial ya di Turki, itu salah satu hal yang sangat luar biasa hasil dokumentasi beliau tentang keajaiban alam semesta ini. Ya. Mulai dari planet, manusia, hewan. Ya. Silakan beli buku juga, sudah ada buku tentang ajaib, keajaiban-keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keanehan-keanehan setiap hewan. Ya, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua, jadi yang pertama apa objek tafakkurnya makhlukat, ciptaan-ciptaan Allah. Dilihat dari apanya? Dari keajaiban dan kesempurnaan desain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa diawali dari hal-hal yang disebut secara spesifik oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an nyebut apa Pak? Onta misalnya. Afala yanzuruna ilal ibil, onta. Apalagi yang Allah sebut misalkan dalam Al-Qur'an? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk. Coba nanti sekali-kali lihat Pak tentang keajaiban nyamuk. Itu luar biasa sekali. Dia punya, ketika dia hinggap di kulit kita, dia bisa mendeteksi, kemudian menyemburkan bius, sehingga orang ketika dia minum itu Pak, minum darah kita itu tidak terasa, tapi begitu dia sudah nak pergi baru kita kerasa gatalnya. Bayangkan kalau dia baru nginggap baik kita ketahuan, tidak minum dia Pak, tepuk, nah mati terus dia. Tapi ini tidak diam, set. Dan Bapak tidur rata-rata mati lampu dah Pak, mati lampu Pak Tapi kenapa dia masih tahu di mana titik yang harus dia sedot? Rupanya dia tidak dengan melihat Pak, dia deteksi panas badan. Bapak nak tidur di kolong sekalipun tahu dia, dicarinya di atas kasur, mana udah katik. Oh di bawah dia nih. Padahal mati lampu itu Pak. Dari mana dia tahu itu Bapak ngumpet di bawah kasur? Dari panasnya, dia bisa mendeteksi. Ada sensornya di ujung itu Pak. Ketika dia datang, ya, kemudian dia semburkan itu bius. Yang uniknya sebagian bius itu bisa mencairkan darah. Jadi darah itu kalau beku dia tidak bisa nyedot Pak. Kaki bisa mencairkan sehingga bisa mempermudah dia. Ya Allah. Dan nyamuk sekecil itu Pak ada sayapnya, ada ususnya, ada matanya, ada kakinya, ada.
Lengkap desain helikopter versi yang kecil itu. Sekecil itu tapi sesempurna itu. Ya. Subhanallah. Baik. Sekarang apa objek yang kedua untuk bahan tafakkur kita? Kan nggak mungkin nak tafakkur itu terus misalnya. Ya. Tapi tidak ada habisnya itu, Pak. Ya, beli buah saja, beli buah, nanti musim buah durian. Coba perhatikan durian itu, Pak. Dari mana lah kulitnya bisa di dalamnya kok ada buah, ada bijinya, ada rasa manisnya, ada, subhanallah. Tidak ada habis-habisnya. Baik, yang kedua. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ihatati ilmi Allahi bik wa nadharihi ilaik wa ittila'ihi alaik. Ketahuilah, seyogyanya kamu itu bertafakkur tentang pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu yang begitu sempurna. Pengawasan Allah, pengetahuan Allah tentang kita. Jangankan yang Bapak ucapkan, Allah pasti tahu. Yang Bapak lakukan dengan gerak tubuh Bapak, Allah tahu. Yang terbesit saja di dalam hati, Allah tahu. Yang hanya terlintas dalam pikiran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dirinya dalam hati. Tahu semua itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat darinya min hablil warid, ini dari urat ini, lebih dekat dari ini. Jadi Allah tahu sekali apa yang besit dalam hati kita. Bapak iri sama orang, Bapak benci, Bapak suudzon, Bapak dendam, Bapak yang terbesit dalam hati, Allah Maha tahu. Ya. Kadang-kadang ketika kita ya mungkin bisa dicontoh, bisa diamal. Saya kadang-kadang lihat pohon, Pak, ya, di satu tempat yang sangat terselip gitu ya, di kebun atau di hutan, ada daun yang jatuh, Pak, kecil, daun-daun seperti daun biji PT Cina itu, petek Cina, Pak, itu jatuh. Allah tahu itu, Pak, jatuhnya. Kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, apa sebab. Allah tahu semua. Sekecil itu. Ya. Terjadi keributan antara dua semut di bawah karpet, Allah tahu itu, Pak. Sekecil itu Allah tahu semuanya. Ya. Bahkan semut hitam di tengah padang pasir, di atas batu yang hitam, di gelapnya malam, Allah tahu. Semuanya dalam pantauan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kamu mengetahui Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, bahkan perbisikan antara tiga orang, ada tiga orang bisik-bisik, kecuali Allah yang keempatnya. Bisikan di antara 5 orang, Allah yang keenamnya. Dimanapun, wala aktsara min dzalika wala adna illa huwa ma'ahum. Dimanapun, ya, tidak lebih sedikit lebih banyak, berbisik saja
pelan-pelan Allah tahu. Nah, ketika itu ditafakkurkan, ya Allah. Ya kadang-kadang perlu kita jalan-jalan healing itu kayak ini. Kemarin kami ke daerah Tanggamus, ke salah air terjun. Ya mohon maaf, mungkin kalau orang yang lalai ya datang, mandi, jebur, pulang. Basa-basa enak. Saya mencoba untuk tafakkur, melihat setiap tetesan air itu. Tes jatuh mengenai batu bi'ilmillah. Itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil itu di tempat yang tersembunyi, semuanya dalam pantauan Allah. Baiklah. Kalau itu yang kita tafakkurkan, bahwasanya tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, semua dalam pantauan Allah, ya, dalam pengawasan Allah. Apa yang muncul? Apa yang hasil dari tafakkur itu apa? Wa hadzat tafakkur. Tafakkur dengan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, begitu tidak adanya yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, antastahyiya minallah, akan menimbulkan rasa malu. Timbulkan rasa malu kapan? Minallah an yaraka haitsu nahak. Ya, melahirkan rasa malu ketika kita sadar Allah melihat kita saat kita bermaksiat, saat kita melakukan apa yang Allah larang. Dan kita akan malu saat Allah tak mendapati kita, ya, di sesuatu yang Allah perintahkan. Allah tak melihat kita di masjid, Allah tak melihat kita berbakti sama orang tua, malu. Timbul rasa malu. Setelah tadi kita merasakan begitu nikmat Allah yang gak berhenti-berhenti, timbul rasa cinta. Kemudian kita sadar Allah memperhatikan semua detik-detik gerak-gerik kita. Timbul rasa malu kalau kita, ya, sedang melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Haya. Yang pertama mahabbah. Tafakkur yang pertama melahirkan mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tafakkur yang ketiga. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulak wa ta'arrudika li sukhtihi bi ityanika ma 'anhu nahak. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Apa maknanya tafakkur yang ketiga ini? Apa objeknya? Tafakkur jadi malam-malam Bapak habis sholat, yang diingat objeknya malam ini misalnya tentang kealpaan dan kelalaian kita dalam menjalankan perintah Allah. Ya Allah, sampai hari ini sholat masih belum khusyuk. Ya Allah, sampai hari ini masih banyak risalahmu, pesan-pesanmu yang aku lalaikan. Apalagi kalau nginget-nginget masa lalu. Ya Allah, balik umur 13 tahun, sholat saat umur 50 tahun, 25 tahun saya nggak sholat. Ya Allah, sudah 30 tahun saya sholat, jumlah rakaat aja masih sering lupa. Ya Allah, bayangkan Pak, Bapak kita ini sholat udah tiap hari kan Pak, masih juga kan. Biasanya orang itu semakin sering melakukan sesuatu, semakin profesional, ya. Kalau dalam teori ilmu keahlian, ilmu kepakaran,
apapun bidangnya, katanya 10.000 kali. Jadi kalau sepak bola misalnya 10.000 jam, ya buat 10.000 jam. Jadi ingin menjadi orang profesional dalam sepak bola, minimal pernah berlatih mengasah selama 10.000 jam, baru dikatakan ahli. Dalam apa saja Pak? Dalam menjahit, dalam bermain sepak bola, tenis meja, olahraga apa 10.000 jam. Dan kita pun sholat demikian ya. Kalau dalam satu hari kita lakukan sholat qobliyah, ba'diyah dan sebagainya 3 jam, 4 jam, maka 1 tahun itu 3.000 jam, bisa 1.000 jam. 10 tahun 10.000 jam. Semestinya sudah nggak ada lagi itu lupa harokat, lupa gerakan, lupa rokaat. Ini tidak. Malah makin kesini malah makin sering lupa. Nah kalau ingat yang begitu, ya, mengingat begitu banyak kurangnya kita. Dan ini bahkan kalau saya sedikit cerita tentang nanti kejadian di akhirat ketika ada seseorang hamba ditanya Allah, kamu mau masuk surga dengan rahmatku atau dengan amalmu? Orang ini karena merasa banyak ibadahnya di dunia, ya Allah, saya pengen dengan amal saya saja. Kata Allah, tolong hisab ini, hisab sholatnya sesungguh-sungguhnya, sedetil-detilnya. Begitu dihisab betul dia sholat 30 tahun itu betul, dia ada catatan sama malaikat sholat 30 tahun. Tapi ya Allah, dari 4 rakaat yang dia lakukan, dia sholat, dia khusyuknya setengah menit pertama, sisanya bukan engkau yang dipikirkannya. Dan itu ada catatannya galau itu. Lah kalau itu dihisab galau sama Allah, selesai gitu Pak. Apa yang kita andalkan? Saat itulah kita malu, ya Allah tidak jadi, jangan masukkan dengan amal kami, masukkan dengan rahmatmu saja. Nah kalau ingat segala kekhilafan dan kekurangan kita, tafakkur yang satu ini, ya sampai di sini sebutkan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih kata Allah, wahai manusia, apa sih yang membuat kamu sampai lupa dengan saya itu apa sih? Sampai kamu jarang sholat, sampai kamu lupa dengan saya, sampai kamu nggak puasa. Melihat banyak kaum muslimin banyak loh Pak yang lalai dengan sholatnya. Ya, buktinya sholat Idul Fitri ramai kan Pak. Orang-orang yang hadir Idul Fitri itu kemana lah sholat subuhnya itu Pak? Jangankan di hari yang sama saja, masjid di komplek subuhnya 10 orang satu Pak. Nanti jam 7-nya sudah Idul Fitri itu subuh penuh sampai pakai tenda. Pertanyaannya, subuh tadi kemana wong-wong itu Pak? Ya salam. Itu yang Allah pertanyakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih sebetulnya yang membuat kamu tuh lalai dari Allah? Dunia. Seberapa sih dunia yang kamu dapat itu berapa sih? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau ini jadi bahan tafakkur kita, ya Allah, alangkah muqassirnya kita fi jambillah. Begitu jauh kita dari kesempurnaan. Apalagi kalau sudah ngebanding-banding dengan wali-wali Allah yang bisa hatam Quran dalam 3 hari sekali, ya Allah. Kita setahun sekali ini belum tentu. Apa timbul rasa apa Pak? Wa hadzat tafakkur yazidu fi khaufika min Allah. Tafakkur yang semacam ini akan menambahkan rasa takutmu kepada Allah. Kenapa tidak takut? Nikmat Allah nggak kurang-kurang, limpahan rahmat nggak kurang-kurang, tapi maksiat juga nggak berhenti-berhenti. Nggak takut apa Allah akan balas. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini tafakkur ini wa yahmiluka ala laumi nafsik wa tawbikhiha wa mujanabati taqsir wa mulazamati tashmir. Dan tafakkur yang semacam ini akan memotivasimu untuk merendahkan dirimu sendiri. Hai, bita, kamu nih apalah kamu nih. Belagak nih yang depan wong, rasa suci cak wong hebat nih yang kamu nih. Allah tahu kamu itu mak mana. Oh. Akhirnya mencaci diri sendiri. Kalau sudah mencaci diri sendiri, mau sombong apa Pak? Nak pamer sama wong, nak hebat, merasa.
merasa gagah, merasa sudah banyak, timbul rasa takut sama Allah. Mau sombong juga takut jadinya, karena dia menyadari tentang kekurangannya, ya, kekhilafannya, dan akan memotivasi dia untuk semangat beribadah. Ya Allah, mungkin masa laluku banyak khilaf, banyak lalainya, semoga sisa-sisa hariku isinya dengan manfaat. Ini tafakkur yang ketiga. Masih ada 3 lagi dengan segala rinciannya. Kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Di mana? Lorong Roda, ya, Lorong Roda Mushola Hidayah. 3 barusan. Ya, yang pertama tentang keajaiban ciptaan Allah, kesempurnaan ciptaan-ciptaan Allah, dan itu akan menimbulkan rasa mahabbah, rasa cinta dengan Allah. Kedua, tafakkur dengan pengawasan yang tidak ada keluputan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menimbulkan rasa malu ketika kita ketahuan, istilah katanya, melakukan hal yang dilarang Allah. Dan yang ketiga, tafakkur tentang kelalaian, kealpaan, kelengahan kita, ya, ketidakmaksimalan kita dalam beribadah sama Allah, padahal ibadah nikmat Allah tidak pernah berhenti. Ini akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatafakkur yazid habbatan wa hayaan wa khaufan minallahi azza wa jalla. Kita lanjutkan minggu depan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.